saya ada ilustrasi untuk regresi sederhana. Ada agen real estate ingin memeriksa hubungan antara harga jual rumah dan ukurannya yang diukur dalam square feet ya. Dipilih 10 rumah secara acak di mana peubah tak bebasnya adalah house price. Ini dalam $1.000 dan peubah bebasnya adalah tadi ukuran rumahnya ya dalam square feet. Oke, ini datanya. Nah, di sini kita lihat dulu scatter plotnya. Jadi sebelum kita masuk ke analisis regresinya, kita cek dulu scatter plotnya. Apa memang ada hubungan linear ya antara X dan Y-nya. Nah, kita lihat di sini sepertinya memang ada hubungan linear yang positif antara house price dengan square feet. Ya, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung koefisien regresi menggunakan Excel ya. Di sini saya sudah inputkan data house price sama square feet yang ada di slide ya. Di sini kita bisa cek di data, lalu data analysis ya. Nah, di dalam data analysis ini kita pilih menu regression. Oke, nah di sini ada pilihan inputnya ya. Kita memasukkan input Y dan X ya. Yang pertama saya inputkan Y-nya dulu. Klik di sini, ini disorot semua nilai Y-nya. Lalu kita input X-nya. Nah, tadi karena judul kolomnya itu ikut saya sorot ya, berarti di sini saya klik labels ya. Nah, ini constant is zero ini kalau kita mau model regresi yang tanpa konstanta ya. Tapi kan di sini kita sedang mempelajari yang ada konstantanya beta 0, jadi ini tidak usah di checklist. Oke, selanjutnya untuk output range bisa kita pilih mau di mana ya. Misalnya saya pilih mau di D sini. Oke, lalu ini kita mau keluarkan line fit plotnya, jadi diagram scatter plotnya dengan garis regresinya. Ini berarti kita bisa checklistkan yang line fit plot ini. Oke, kalau sudah kita tekan OK. Nah, di sini sudah keluar output regresinya. Oke ya. Pertama ya yang kita lihat di summary output ini ada ukuran dari kebaikan model regresi, lalu ada pengujian koefisien regresinya ya. Jadi yang kedua ukuran ini belum kita pelajari di perkuliahan ini, jadi tidak akan saya bahas lebih lanjut ya. Nah, yang terakhir ini adalah dugaan untuk koefisien regresinya. Dugaan koefisien regresinya itu kita baca yang ini saja, yang bagian koefisiennya. Nah, yang kolom sebelah kanan ini isinya apa? Ini juga isinya adalah pengujian untuk koefisien regresi, di mana yang belum kalian pelajari pada perkuliahan ini ya. Jadi tidak akan saya bahas lebih lanjut. Oke, selanjutnya fit line plotnya ini. Ya, di sini bisa kita lihat diagram pencarnya ya. Diagram pencarnya ada 2 titik ya. 2 titik ini yang biru merupakan titik dari data aslinya, data yang kita punya yang X, Y tadi ya. Sedangkan yang orange ini adalah nilai dugaannya. Ya, jadi kalau yang orange ini kita hubungkan ya, dia akan menjadi garis regresi. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan menjadi garis regresi yang menduga hubungan antara X dengan Y. Oke, seperti itu ya cara menghitung koefisien regresi menggunakan Excel. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung koefisien dari regresi menggunakan rumus OLS tadi. Nah, sebelum kita masuk ke rumus OLS-nya, kita hitung dulu beberapa nilai yang diperlukan ya. Jadi nanti selain kita butuh sigma Y atau jumlah seluruh Y, lalu jumlah seluruh X, kita juga perlu jumlah dari X dikali Y ya, sama jumlah dari X kuadrat. Nah, di sini kita cari dulu X dikali Y. Kita bisa gunakan fungsi sama dengan X dikalikan dengan
Untuk dikali di Excel ini kita kasih tanda asterisk ya. Lalu masukkan Y-nya, lalu kita enter saja. Ini kalau sudah kita sorot semua ke bawah. Ya, selanjutnya untuk X kuadrat ini kita bisa gunakan fungsi sama dengan X ya. Ini boleh kita tulis X kali X atau X pangkat 2. Pangkat itu kita gunakan lambang yang seperti ini ya, yang seperti hat itu, topi. Lalu kita kasih 2. Enter. Nah, ini hasilnya. Oke, kita tarik ke bawah. Baru setelah semuanya terisi, kita hitung jumlahnya ya. Ini kita gunakan fungsi sum sama dengan sum. Kita sorot semua yang mau dijumlahkan. Ini sum untuk Y, sum untuk X ya, lalu sum untuk X dikali Y, dan yang terakhir sum untuk X kuadrat. Untuk langkah selanjutnya kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus OLS tadi ya. Caranya kita simak dulu di penjelasan berikut. Ya, tadi setelah kita hitung menggunakan Excel, kita dapatkan sigma Y, sigma X ya, lalu sigma XY dan sigma X kuadratnya. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menghitung B1 ya. Di sini kita tinggal masukkan saja sigma XY-nya ini sama dengan 50,85975 ya, dikurangi sigma X dikalikan sigma Y berarti 17.150 dikalikan dengan 2865 ya, dibagi dengan N-nya adalah 10. Oke, baru di bawahnya adalah sigma XI kuadrat, ini ada 30983750 ya, dikurangin sigma XI yang ini dikuadratkan. Jadi 17.150 dikuadratkan dibagi 10. Ini nanti akan dapat hasilnya sama dengan 0,10977. Ya, selanjutnya kita akan menghitung konstanta atau interceptnya. Kita gunakan rumus ini. B0 sama dengan Y bar dikurangi B1 X bar. Y bar itu adalah Y rata-rata, berarti dari sini sama dengan 2865 dibagi 10 ya, dikurangin B1-nya 0,10977 dikali X bar. X barnya berarti 17.150 dibagi 10. Ya, ini nanti akan menghasilkan B0 sebesar 98,24. Ya, jadi begitu cara menghitung koefisien regresi menggunakan rumus dengan metode OLS tadi. Oke, kita lihat presentasi grafiknya ya. Jadi kalau kita sudah dapat persamaan tadi ya, yang ini, kalau kita gambarkan di grafiknya, kira-kira garisnya tuh yang hitam ini. Ya, garisnya berada di tengah-tengah datanya. Oke, nah interceptnya ini adalah bagian dari garis yang memotong ke sumbu Y. Ini di 98,248. Lalu slope-nya tadi ya 0,10977. Nah, B0 adalah dugaan rata-rata Y saat X-nya ya bernilai 0. Tapi kan tadi syaratnya jika X sama dengan 0 ini ada dalam kisaran pengamatan nilai X kita. Nah, sekarang kita lihat lagi di data yang kita punya. Oke, data di sini kan paling kecil 199 ya. Oke, paling besar ini 405. Berarti X-nya itu kan antara 199 sampai 405. Berarti tidak ada 0 di dalam kisaran data yang kita punya. Nah, sehingga kalau hal ini terjadi, berarti pada saat kita melakukan interpretasi B0 ya, jadi B098,24 ini hanya mengindikasikan bahwa untuk rumah dalam berbagai ukuran yang diamati ya, $98.248 ini adalah bagian dari
harga rumah yang tidak dapat dijelaskan oleh peubah luas rumah atau square feet tadi. Jadi tidak bisa kita interpretasikan seperti yang di slide sebelumnya. Oke, nah ini kalau B1 dia mengukur dugaan perubahan rata-rata nilai Y sebagai akibat dari perubahan satu unit di X ya. Jadi B1 0,10977 ini adalah rata-rata harga rumah akan meningkat sebesar, ini kita kalikan dulu ya dengan satuannya, tadi satuannya kan $1000 ya. Jadi rata-rata harga rumah akan meningkat sebesar $109,77 untuk setiap penambahan 1 square feet luas rumah. Ya, seperti itu cara melakukan interpretasi terhadap koefisien slope-nya atau B1. Ya, hari ini kita telah mempelajari bagaimana cara menghitung koefisien regresi, baik itu menggunakan Excel maupun menggunakan rumus pendugaannya. Ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat difahami dan sampai bertemu lagi di perkuliahan-perkuliahan selanjutnya.